是你的荣幸。幻神之握，走上本皇的灯神路。Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donggua Throne of Steel episode 197 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan episode sebelumnya supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Dijelaskan, setelah para dewa jatuh dari benua Sengmo, serta lebih dari 2 juta kali bulan dan matahari berganti, ada seseorang menggunakan sisa-sisa kekuatan ilahi untuk membuka paksa jalan menuju dewa, di mana orang tersebut adalah Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Namun dikarenakan sang kaisar berasal dari dunia luar, bahkan tidak terikat dengan benua Sengmo, keempat dewa lantas mencoba untuk menghentikan tindakannya mewarisi posisi dewa, serta memberikan hukuman menuju menara hukuman dewa yang dihuni oleh 7 raja pendosa. Meskipun begitu, sang kaisar telah gentar dan mengeluarkan aura pembunuhan, serta memasuki menara hukuman dewa, sehingga dia bisa mencapai tujuannya menjadi dewa. Singkatnya, di saat keempat dewa menjelaskan di dalam menara hukuman dewa memiliki kekuatan luar biasa hebat yang setara dengan dewa, Raja Kerakusan terlihat menunjukkan diri. Selain merasa tertarik dengan aroma tubuh Feng Xiu dipenuhi dosa, Raja Kerakusan juga berniat untuk membunuh Kaisar Feng Xiu, sehingga dia langsung melepaskan teknik pelahap. Namun sayangnya, Kaisar Dewa Iblis mampu memblokir serangan tersebut. Tidak lagi memiliki pilihan, bahkan dosa di tubuh Feng Xiu bisa meningkatkan kekuatannya, Raja Kerakusan kembali melepaskan gelombang penelan. Hal itu dia lakukan untuk menyerap semua energi spiritual Kaisar Iblis Feng Xiu dan menjadikannya sebagai makanan lezat malam ini. Tapi tepat di saat Raja Kerakusan menyombongkan diri serta mengatakan dalam waktu dekat mampu beradaptasi dengan kemampuan Feng Xiu dan tidak lagi terkena serangannya, dia kembali melepaskan tebasan pelahap. Namun Feng Xiu segera menggunakan domain 10.000 alam yang disebut kehancuran dewa. Mengingat ucapan Raja Kerasukan sebelumnya, bahkan membunuhnya di tempat ini adalah sebuah kehormatan, sang Kaisar Dewa Iblis tanpa basa-basi menekan Raja Kerakusan di bawah domain kehancuran dewa, kemudian bergegas meninggalkan tempat ini. Melihat Feng Xiu memasuki ruangan tahta Raja 7 pendosa, hal itu lantas menarik perhatian Raja Arogan. Pasalnya bagaimana mungkin Raja Kerakusan bisa dikalahkan oleh seekor semut kaya Feng Xiu, sehingga dia mencoba untuk menguji kemampuan Kaisar Dewa Iblis. Kejadian barusan langsung membuka pandangan Raja Arogan, di mana Feng Xiu memang pantas mengalahkan Raja Kerakusan. Oleh sebab itu, dia tanpa basa-basi melepaskan berbagai teknik andalan untuk menekan Feng Xiu, dan ternyata... Meski dihadapkan serangan jarak dekat, bahkan si Raja telah menggunakan hukuman dewa untuk menaklukkan kesombongan Feng Xiu. Hanya saja sang Kaisar Dewa Iblis tidaklah gentar sedikit pun. Dia berhasil memblokir serangan tersebut.
篡神之握。 Di saat Raja arogan tidaklah mengerti kenapa Feng Xiu mampu menahan serangan hukuman dewa, bahkan secara nekat mengambil inisiatif menyerang. Kaisar Dewa Iblis lantas menunjukkan kekuatan dewa tertinggi miliknya. 本皇会让你不那么无聊，你运气很好。 Kejadian barusan lantas mengejutkan Raja arogan. Pasalnya di dalam tubuh Feng Xiu terdapat dosa cukup berat. Semakin banyak dosa yang diterima Feng Xiu, maka ujian hukuman dewa akan semakin sulit. Terlebih lagi, bagaimana mungkin Feng Xiu bisa melewati kelima raja pendosa yang tersisa? Kaisar Dewa Iblis menegaskan, dirinya bukanlah melewati hukuman, tetapi menggunakan menara hukuman dewa untuk membuka tangga jalan menuju dewa, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Oleh sebab itu, Feng Xiu segera melepaskan dekret menghina dewa. Singkatnya, melihat kemunculan Feng Xiu di lantai ketiga, bahkan Raja Kerakusan dan Kesombongan tidak bisa menghentikannya. Raja Cemburu lantas menggunakan kekuatan iri hati, di mana hati manusia adalah titik paling gelap untuk menggoyahkan pikiran seseorang, sehingga Raja Cemburu bisa menarik Feng Xiu ke dalam neraka tanpa akhir. Merasa bosan ngedengerin ocehan Raja Cemburu kayak emak-emak banyak drama, Feng Xiu dengan mudah menghancurkan tekniknya, bahkan membunuhnya dalam satu kali serangan. Dia juga mengizinkan seluruh sisa Raja Pendosa muncul bersamaan untuk melawannya. Perkataan barusan jelas memancing kemarahan Raja Keserakahan, Raja Kemurkaan, dan Raja Kemalasan. Mereka bahkan mengambil inisiatif untuk memulai serangan. Tapi sayangnya di bawah aura tekanan Feng Xiu, ketiga raja tidak mampu berkutik sedikit pun. Meskipun fakta ini kembali mengejutkan tiga raja, bahkan selama bertahun-tahun mereka tidaklah pernah menemukan dosa seberat Feng Xiu, dan tidak ada seorang pun yang bisa membersihkan dosa Kaisar Dewa Iblis. Namun dikarenakan Feng Xiu haruslah menebus dosa-dosanya, maka Raja Kemurkaan berniat menguburnya di menara hukuman dewa. Sayangnya, Kaisar Dewa Iblis tidaklah memperdulikan semua dosa tersebut. Dia juga menegaskan, walaupun 10.000 dosa menerjang, dia akan tetap menginjak tulang ketiga raja, sehingga dirinya bisa mencapai jalan menuju kedewaan. 还差最后一个。 Tidak berselang lama, di saat Feng Xiu berhasil menyelesaikan ujian, bahkan menyisakan satu langkah terakhir menara hukuman dewa, sosok misterius alias Raja Ketujuh disebut Raja Nafsu terlihat menunjukkan diri. Meski dia mengetahui keenam raja besar sudah dikalahkan oleh Feng Xiu, namun Raja Nafsu tetaplah bertekad untuk menghentikan langkah Dewa Iblis. Pasalnya Raja Nafsu bisa merasakan kalau dalam hatinya masih memiliki sifat kelembutan. Oleh sebab itu, Raja Nafsu menggunakan teknik ilusi dan membawa Feng Xiu ke dunia masa lalunya. Di saat Feng Xiu sadarkan diri dan tiba di salah satu rumah tua, dia tanpa sengaja melihat wanita cantik membuka pintu, di mana wanita ini ternyata adalah sang pujan hati alias ibu kandung Baiyu Emak Houchen. Meski pada awalnya sang kaisar tidak percaya dengan hal tersebut, hanya saja Ling Xuan mencoba untuk memanggilnya dan memberikan pelukan kepadanya. Tepat di momen penuh drama, karena Ling Xuan tidak lagi bisa menahan kerinduan terhadap Feng Xiu sering kagak pulang kayak Bang Toyib, Ling Xuan lantas mengungkapkan isi hatinya ketika menunggu kelahiran putri mereka dan ingin memberikan nama Baiyu. Nah guys, begitulah alur cerita kisah perjalanan King Houchen di episode 197-nya. Gimana guys pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subrek-nya dan nyalain juga notifikasinya, supaya sahabat santuy enggak ketinggalan video-video menarik lainnya.
Di sini Abang Frank sih baik hati dan rajin menabung, mau lanjut ngopi santuy dulu. See you and bye. Everybody wants to be king, yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns, who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.